Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mas Dar Helmi, guru penggerak Angkatan 8 SDN Sunter Agung 05 Jakarta Utara. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri tapi ditemani oleh Ibu Lucy Widyastuti, guru kelas 6B SDN Sunter Agung 05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lucy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Oke, pada hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya. Nanti di sini saya akan melihat, mengamati jalannya proses pembelajaran yang ada di kelas Ibu ya. Adapun tujuan dilaksanakan pra-observasi ini, saya ingin mengetahui ya juga mengevaluasi jalannya observasi pembelajaran di kelas Ibu ya. Jadi diadakannya observasi ini, pra-observasi ini biar nanti Ibu itu ada persiapan ya, percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi dan maksimal kepada murid, begitu ya Bu ya? Iya. Oke, di sini nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan ya. Nanti Ibu akan menyampaikan dalam pembelajaran tujuan pembelajarannya apa itu? Ya, kebetulan pembelajaran yang saya akan ajarkan adalah tentang IPA, pelajaran IPA, rangkaian listrik sederhana. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu siswa mampu membedakan antara rangkaian listrik seri dengan paralel. Kemudian tujuan yang kedua yaitu siswa dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu siswa dapat membuat rangkaian listrik sederhana, yaitu rangkaian listrik seri dan paralel. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu di sini mempunyai 3 tujuan pembelajaran ya. Selanjutnya saya akan menanyakan bagaimana area pengembangan ya yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan di saat observasi atau proses pembelajaran. Area yang saya lakukan yaitu area pengetahuan dan keterampilan, Bapak. Jadi mungkin area pengetahuannya mereka bisa menjawab beberapa pertanyaan yang saya buat, kemudian keterampilannya membuat rangkaian listrik seri dan paralel secara sederhana. Oke, ya, jadi di sini Ibu nanti akan mengembangkan mengenai pengetahuan dan juga keterampilan ya Bu ya. Oke, kemudian di sini saya ingin mendengar nih bagaimana Ibu membuat rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas. Nah, di sini dari segi pembelajarannya, model pembelajarannya, dan metodenya seperti itu Bu. Ya, untuk strategi pembelajaran yang saya pakai adalah strategi diferensiasi, yaitu konten dan proses. Kemudian metode pembelajaran yang saya pakai adalah problem based learning. Kemudian model pembelajaran yang saya pakai adalah model diskusi. Kemudian nanti ada penugasan, tanya jawab, serta presentasi ke depan. Oke, ya jadi itu ya Ibu nanti strateginya itu menggunakan berdiferensiasi gitu ya, baik konten ataupun proses. Modelnya ini problem based learning seperti itu ya, dan metodenya di sini ada diskusi, ada penugasan, praktek, dan juga presentasi seperti itu ya Bu ya. Baik Bu, nah selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Seperti itu. Saya akan menggunakan laptop dan Infocus. Nanti di dalam pembelajaran tersebut akan saya tayangkan media PowerPoint sehingga anak-anak bisa melihat dari situ apa sih pengertian dari rangkaian listrik seri dan paralel. Kemudian itu nanti ada video cara pembuatan rangkaian listrik seri dan paralel, serta nanti ada LKPD yang akan saya bagikan. Baik, nah sudah bagus sekali ya rencananya. Nah, kira-kira Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran ini di hari apa ya? Kemudian pastinya di kelas 6B ya? Jam berapa Bu? Nanti hari Senin. Senin ya? Iya, tanggal
18 Tanggal Oktober 18 ya. 2023, jam pembelajaran kedua dan ketiga. Kedua dan ketiga seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke, baik Bu, nanti saya di hari Senin akan masuk di kelas Ibu 6B untuk melihat bagaimana proses pembelajaran di jam 2 dan 3 ya Bu ya. Baik, Pak. Oke. Nah, di sini saya juga melihat ya Bu, mencatat hal-hal yang nanti ketika Ibu melaksanakan pembelajaran ya di kelas. Nah, kemudian di akhir setelah Ibu pembelajaran, nanti saya akan melakukan pasca observasi ya. Jadi nanti Ibu beserta saya juga nanti akan didampingi oleh pengajar praktek ya. Di sini nanti kita akan bercakap-cakap mengenai proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan seperti itu Bu. Baik. Nah Bu, sebelum kita akhiri nih, kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan pada kali ini Bu? Ya. Setelah Bapak melakukan observasi kepada saya bisa sedikit ada gambaran untuk nanti hari Senin seperti apa yang akan pembelajaran yang akan saya lakukan supaya mungkin anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik, seperti itu ya Bu ya? Iya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia tentunya berbincang-bincang dengan saya ya di percakapan pra-observasi kali ini. Sampai ketemu lagi ya di observasi, kemudian juga di pasca observasi. Iya, siap. Oke Pak. Oke, demikian percakapan kita hari ini. Saya akhiri ya Bu ya. Kita ketemu nanti di observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap, berdoa. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari teman-teman. Mari teman-teman, kita lagu baru Pancasila. Nyanyi semuanya ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Kalau Bu Lucy lihat bangkunya semua terisi. Berarti hari ini masuk semua ya? Ya, alhamdulillah. Coba kemarin sebelum kalian selesai pelajaran, kita sudah pernah membahas tentang yang namanya rangkaian listrik. Hari ini kita lebih dalam lagi mempelajari tentang rangkaian listrik. Kalian perhatikan penjelasan tentang rangkaian listrik yang ada di depan. Perhatikan ya.
Nah, apa sih rangkaian listrik itu? Apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik? Listrik adalah suatu kumpulan alat-alat listrik yang saling dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan yang memiliki fungsi tertentu. Iya. Rangkaian listrik adalah suatu kumpulan alat-alat listrik yang saling dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan yang memiliki fungsi tertentu. Sekarang kalian perhatikan. Jenis rangkaian ada berapa yang kita pelajari hari ini? Rangkaian listrik apa saja? Ya, sekarang Bu Lucy tanya. Siapa yang tahu apa sih rangkaian listrik seri itu? Tunjuk tangannya. Rangkaian listrik seri itu apa sih? Siapa yang bisa jawab? Ya, Karifah. Rangkaian seri merupakan rangkaian alat listrik yang disusun secara sejajar tanpa adanya cabang. Iya, betul. Rangkaian listrik seri, rangkaian listrik yang disusun secara sejajar tanpa adanya. Sekarang Bu Guru tanya lagi. Siapa yang tahu apa sih rangkaian listrik paralel itu? Tunjuk tangan. Vivi? Ya? Ya, kalau paralel tadi disusunnya secara berderet dan memiliki banyak cabang. Oke, bener nggak ya? Kita lihat dulu. Nah, tuh, lihat. Contohnya nih ya, susunan lampunya pada rangkaian listrik seri. Dia tidak memiliki cabang. Disusunnya secara apa ini namanya? Sejajar. Sekarang kita lihat. Siapa yang bisa jawab? Apa sih kelemahan dan kelebihan dari rangkaian listrik seri? Ayo, itu dari depan ada tulisannya. Kelemahan dan kelebihannya, Amel. Jawab. Kekurangannya apabila salah satu alat listrik mati, yang Ya. lain akan dinikmati. Selain itu, nyala lampu lebih redup Ya. karena disusun secara bersamaan. Oke. Terus? Kelebihannya, tidak membutuhkan banyak komponen sehingga lebih hemat biaya. Ya. Rangkaian listrik seri, perhatikan. Ini disusunnya secara sejajar. Tidak memiliki banyak komponen. Sehingga biayanya lebih hemat. Itu termasuk jenis kelebihan. Tapi di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangannya apa? Kalau lampu yang satu ini dilepas, ya, lampu yang satunya ikut mati. Ya, ingat ya. Dan nyala lampunya lebih redup. Oke, sekarang kita lihat. Nih, rangkaian listrik seri. Contohnya ada di apa ini? Ada yang belum pernah ngeliat senter? Hah? Ada yang sampai hari ini belum pernah lihat apa sih Bu senter itu? Ada? Ada nggak? Semuanya udah tahu ya, senter itu bentuknya seperti apa, digunakan untuk apa, tahu ya? Ya, oke. Lanjut. Rangkaian listrik paralel. Lihat, susunan lampunya sama yang tadi, sama nggak? Beda. Wira. Susunan lampu pada rangkaian listrik paralel ini dibuat seperti apa, Wira? Dibuat seperti apa? Berderet. Apakah memiliki banyak cabang? Apakah memiliki banyak cabang? Iya, sehingga membutuhkan biaya yang lebih besar, lebih mahal. Itu termasuk apa? Kelebihan atau kekurangan? Kekurangan. Kelebihannya apa sih, Fah? Iya, betul. Jadi kalau lampu ini kalian lepas, ya, yang kalian lepas saja yang mati. Tetapi lampu yang satunya ini tetap menyala. Contohnya penggunaan rangkaian listrik paralel itu ada di mana ya? Lampu lalu lintas. Yang kedua di mana? Di rumah kalian. Coba misalnya di rumah kalian lampu kamar mandinya mati. Apakah lampu di kamar tidur ikutan mati?
Enggak, karena rangkaian listrik yang digunakan di rumah merupakan rangkaian listrik Oke, good. Sekarang lihat lagi. Nah, nih rangkaian listrik paralel. Ini ada di rumah kalian ya. Perhatikan seperti ini ya. Ya enggak? Nah, kalau di ruang tamu lampunya mati seperti ini, kemudian di kamar tidur ikutan mati enggak? Tidak, tapi kalau rangkaian listrik yang ada di rumah kamu disusun secara seri, kalau di ruang tamu mati, mungkin di kamar tidur ikutan mati. Jelas? Paham sampai di sini? Perbedaan antara rangkaian listrik dan seri sampai di sini, siapa yang belum paham? Semua sudah jelas ya? Ya, apa perbedaannya? Bu Guru mau tahu. Bu Guru ulangin. Apa perbedaan dari rangkaian listrik seri dan paralel? Siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangannya. Ayo. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Anjali, perbedaannya? Ya. Listrik yang dipasang secara berbiasa sehingga membentuk cabang. Ya, itu perbedaannya. Jelas ya, harus digarisbawahi. Kalau rangkaian listrik seri itu disusun secara sejajar. Nih, sejajar nih. Dari mulai Ulfi sampai Rangga. Rangkaian listrik seri sejajar itu seperti ini. Kemudian kalau rangkaian listrik paralel berderet nih contohnya. Kamu ke belakang. Dari Ara sampai Aska, dari Nizam sampai Wira. Itu semua berderet. Oke. Lanjut, next. Komponen rangkaian listrik. Apa yang pertama namanya? Saklar. Gunanya untuk apa? Iya. Di kelas kita ada nih ya, saklar. Nih, yang sebelah sini namanya gunanya untuk menghubungkan dan memutus arus. Kalau Bu Guru tekan ke bawah, mati gak lampunya? Berarti arus listriknya terputus. Kalau Bu Guru tekan yang atas, nyala lampunya, berarti arus listriknya terhubung. Ingat, siapa yang belum pernah lihat saklar? Ada nggak? Bu, saya belum tahu Bu, saklar warnanya apa ya Bu? Biasanya warnanya apa saklar? Biasanya warnanya? Siapa Wira udah tahu belum saklar kayak gimana? Oke, lanjut komponen listrik yang berikutnya. Apa itu? Apa? Lampu gunanya untuk apa? Mengubah energi listrik menjadi cahaya. Ada yang mengubah energi listrik menjadi panas? Lampu bukan? Apa? Apa yang mengubah energi listrik menjadi panas? Kalau bukan lampu. Contohnya apa? Setrika pinter. Lanjut. Yang ketiga apa ini? Baterai. Nih hari ini kalian sudah bawa baterai. Fungsi baterai untuk apa? Sebagai sumber energi listrik. Nanti baterai ini akan kalian gunakan praktek pembuatan rangkaian listrik seri dan paralel. Oke. Baterai punya berapa kutub ya? Apa? Iya, kutub positif dan kabel listrik. Gunanya untuk apa? Mengalirkan arus listrik. Bawa nggak kabel kalian? Bawa kan? Nah, bisa nggak mengalir arus listriknya kalau cuma adanya baterai sama lampunya doang tanpa dikasih kabel? Bisa nggak lampunya kira-kira nyala? Kalian tempelin sini baterai, yang sebelah sininya lampu. Tanpa adanya kabel, bisa nggak nyala?
Tadi kata Wira bisa. Lewat mana? Hah? Tidak bisa kalau nggak ada kabel. Harus di sini. Mana ada, nggak bisa nih. Nih, mau sampai pagi dipegangin kayak gini juga nggak bisa nyala karena tidak ada kabel. Itu ya fungsinya kabel. Lanjut. Sekarang kalian lihat dulu video Nana. Sebentar. Kayaknya pada nggak semangat nih, kita nyanyi dulu ya. Coba berdiri semuanya. Guru punya lagu nih. Berdiri dulu semuanya. Kita nyanyi dulu. Ayo berdiri dulu semuanya. Nyanyi sama-sama. Yo. Sambil tepuk tangan. Lanjut. Nah, ada dua seri paralel. Ayo kenali rangkaian seri tidak bercabang. Rangkaian paralel bercabang. Listrik, saklar, baterai, lampu dan kabel. Rangkaian seri adalah senter dan lampu hias. Contoh rangkaian paralel adalah lampu lalu lintas. Ya, sekali lagi ya. Sekali lagi yang semangat. Belum sarapan ya? Sama dong. Yuk. Yuk. Rangkaian listrik. Tuh ada dua seri paralel. Ayo kenali rangkaian seri tidak bercabang. Rangkaian paralel bercabang. Listrik, saklar, baterai, lampu dan kabel. Rangkaian seri adalah senter dan lampu hias. Contoh rangkaian paralel itu lampu lalu lintas. Iya. Sekarang duduk lagi. Udah nggak ngantuk kan? Udah nyanyi kan? Nah, sekarang perhatikan. Kenapa? Dah. Sekarang kalian lihat video cara pembuatan rangkaian listrik sederhana, yaitu rangkaian listrik seri dan paralel. Lihat ya. Perhatikan. Halo semua, bertemu lagi di YouTube channel. Ya. Perhatikan. Tuh. Apa aja yang digunakan itu dilihat. Bawa semua kan peralatannya? Bawah lamanya ada dudukannya semua kan? Tuh.
Jangan cepet-cepet. Dibuka-bukain dulu rangkaian listrik kabelnya. Tuh, perhatikan digunting. Perhatikan ya. Jangan sampai nanti setelah praktek ada yang tidak menyala lampunya. Tuh lihat tuh. Majuin ini aku ya. Jangan itu buka dulu itunya. Solasnya. Ya, dililit ya gitu ya kabelnya ya. Ya, kemudian baterainya supaya tidak terlepas dikasih solasi. Boleh hitam, boleh putih, bebas. Biar tetap menempel. Lampunya menyala. Tuh, lihat tuh. Kalau lampu yang satu dicopot, tetap menyala yang satunya lagi, berarti rangkaian listrik apa? Paralel. Oke, sekarang lagi mau membuat yang rangkaian listrik seri, perhatikan. Nah, coba tuh dilihat. Kalau salah satu lampunya nanti dilepas, apa yang akan terjadi dengan lampu yang satunya? Itu nyalanya lebih redup dibanding rangkaian listrik paralel. Dilihat ya. Tuh. Lampu yang lain ikut? Oke. Sini jelas ya. Nanti kalau kamu bagian merapikannya ini tinggal diberikan apa? Solasi ya. Biar nempel ya. Sampai sini jelas? Paham? Oke. Sekarang ada pertanyaan dari penjelasannya tadi. Mengapa nyala lampu pada rangkaian seri lebih redup? Kenapa? Karena? Coba angkat tangannya. Apa Vivi apa?
karena disusun secara sejajar ya. Nah, sebelum kalian praktek, kalian semuanya udah bawa dong peralatan yang Bu Lucy minta untuk praktek pembuat rangkaian listrik sederhana sudah? Nah, sebelum kalian membuat, Bu Guru akan membagikan lembar kerja untuk kalian. Di sini ada langkah-langkah sebelum kalian membuat rangkaian listrik sederhana. Apa saja yang harus kalian lakukan? Paham ya? Kemudian nanti kalian disuruh membuat kesimpulan. Berkelompok diskusi kesimpulan dari lampu yang kalian buat. Nanti kalau lampunya sudah menyala, salah satu lampu kalian lepas. Apa yang akan terjadi? Kalau misalnya rangkaian listrik atau lampu yang kalian buat itu secara seri atau paralel, kalian buat kesimpulannya, tulis kelemahan dan kelebihannya apa. Lalu kalian maju presentasi, kalian ngomong di depan, kalian bicarakan, omongin apa sih yang sudah kalian simpulkan dengan teman kelompok kalian. Jelas nggak? Paham ya? Guru bagi nih lembar kerjanya per kelompok 1. Tangannya jangan sampai basah, nanti kesetrum. Dilepas-lepasin dulu kabelnya. Dilepas-lepasin dulu kabelnya. Udah, mungkin bisa dimulai. Kalian lihat bahan-bahannya. Di buku juga ada ya gambarnya ya. Yuk. Kalian bisa mulai buat sekarang. Ya, mulai. Ayo. Ayo mulai. Diiniin dulu harusnya. Dilepas-lepasin dulu. Dilepasin dulu, dilepasin dulu. Dilepasin dulu, cepetin dulu. Ini duitnya loh. Ya. Dilepasin dulu ininya. Jangan langsung ditempel ini udah dilem. Lepasin dulu kabel-kabelnya. Susun lagi, ayo dinasti berdua. Susun. Coba alat dan bahannya. Nanti kamu buat dulu ini. Kesimpulannya nanti. Sekarang kamu buat dulu. Kenapa? Jangan bercanda. Ayo, itu dibantu si Evan. Gituin kabelnya. Ngelilitin kabelnya Evan. Dinasti, dibantu. Ayo, kamu. Mana? Masukkan. Ya, ini dilem. Gunting. Mana? Nggak ada gunting kalau. Guntingnya mana gunting? Putra nggak bawa gunting? Dililitkan. Ayo. Mana lagi? Ayo Wira, cepetan. Dililitkan tadi. Ayo perhatikan. Ayo Wira, lem. Deh, ayo.
Hati-hati ya, tangannya jangan sampai basah. Nyala. Isolasi dulu. Diisolasi dulu, dirapikan dulu semuanya, baru nanti kalau itu dites. Ayo Evan, jangan bercanda aja, jangan bercanda aja. Ayo cepetan. Isolasi, jangan bercanda aja Wira. Ayo. Dijadikan satu dulu itu baterainya. Baterainya cuma satu. Ayo cepetan. Ini ya dilakbanin dulu semuanya. Dirapikan dulu. Di ini dulu, dirapikan dulu kabel-kabelnya. Ayo Nizam. Kenapa guntingnya mana nih? Gunting bulusnya mana? Ini aja. Di tempat Bukunya potong lagi, kemarin nggak dipotong ya? Duh, kamu tuh. Nih. Ada yang sudah berhasil? Ya, dirapikan, dilakban. Kemudian kamu lihat, coba salah satu lampunya kalian lepas. Apa yang akan terjadi? Buat kesimpulan. Ih, jangan berisik. Bisa. Sampai basah. Wira udah. Dilakban, isolasiin. Ini ke sini, isolasi, ini ke sini, disolasi. Enggak. Kurang. Sini aja. Nah, terus nih, itu ya, buat ke situ ya. Nih, pegang. Saklara udah buru matiin kok. Apa lagi? Enggak. Dah. Yang benar, ini saklarnya dimatiin dulu. Nah, lakban dulu.
Mana rangkaian listrik? Ini nggak ketahuan. Nah, ini ya dirapiin dulu, dilakbanin dulu gimana? Dirapikan. Susunannya gimana tuh? Udah. Ini belum nyala. Nyala. Belum nyala. Ya, buat. Nanti maju ke depan. Boleh. Bisa. Jangan dilakban, nanti pakai saklar. Cetek-cetek, bisa? Mana? Oke, sekarang dilepas, coba salah satu lampunya. Apa yang terjadi? Yang satu tidak ikut? Berarti rangkaian listrik apa? Ya udah buat kesimpulannya di buku kamu, tulis di buku di belakang situ, di lemarinya. Nah, apa yang terjadi? Tulis. Udah, nyala? Coba satu, dilepas. Oke, apa yang terjadi? Apakah lampu yang lain ikut mati? Tidak, berarti termasuk rangkaian listrik? Oke, buat kesimpulannya di belakang. Sudah bisa nyalain nih? Ya. Ini aja salah. Lagi aja susah. Oh ya udah. Tuh, coba salah satu lampunya dilepas. Nah, apa yang terjadi? Yang lain ikutan? Berarti termasuk rangkaian listrik? Oke, buat kesimpulannya. Coba nyala nggak? Coba lepas. Nah, lampu yang lainnya? Mati. Berarti rangkaian seri. Tulis kesimpulannya. Matikan dulu saklarnya ya. Biar nggak nyetrum. Nah. Maksudnya? Nah, satu kenapa nggak nyala? Ya, tunggu. Ini nyala. Nah, ini kalau dilepas, dimatikan, kamu tetap begitu aja. Mati gak? Enggak. Berarti ini termasuk rangkaian listrik? Parah. Oke, tulis kelemahan dan kelebihannya. Ini gara-gara pakai baterai. Ya, mungkin. Dah? Ya. Sudah ya? Buat kesimpulannya? Iya, ntar. Kamu seri apa paralel? Tapi yang kenceng suaranya, jangan malu-malu. Ya. Coba. Satu, pas. Bukan, ini tetap menyala dong. Terus coba. Oke. Berarti termasuk rangkaian? Iya. Sudah? Sudah, Bu. Ini ada yang mau maju ke depan presentasi yang seri. Coba, maju. Tadi rekam. Coba yang lain dengarkan. Coba dari rangkaian listrik yang kalian buat, rangkaian listrik seri atau paralel? Coba buktikan. Nyalakan dulu lampunya. Pakai nyala. Oke.
Kemudian, ya, apa yang terjadi? Ya, coba bacakan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah jika salah satu komponen besar maka komponen Coba dengarkan dulu. Tadi dulu, Nasipa, sabar dulu. Coba dengerin dulu teman kalian mau presentasi dari rangkaian listrik yang dibuat. Coba dengarkan supaya kedengaran nih suaranya. Ayo, Sipa. Kencang suaranya. Ya, jika salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain ikut mati dan biayanya lebih mahal apa murah, Seri? Lebih murah kenapa? Karena komponennya hanya sedikit. Iya, tepuk tangan dulu buat Sipa sama Natasha. Silakan duduk. Sekarang yang paralel guru tunggu nih. Ayo. Maju ke depan. Suaranya keras ya supaya temennya dengar yang di belakang. Ayo yang paralel. Yang paralel. Atau yang seri ada lagi yang mau maju? Vivi sama Nasifa, Zulfa mau maju? Suaranya kencang. Ayo yang paralel, siapa tadi yang paralel? Arifah kamu apa? Seri apa paralel? Ayo yang paralel yang mau maju. Kamu apa? Kamu? Paralel bisa maju nggak ke depan? Oh ya udah, suaranya tapi yang kenceng ya. Jangan rangkaian listrik paralel, tulis rangkaian listrik paralel, tulis saja. Paralel. Jika salah satu lampu dimatikan, suaranya kenceng ya. Lampu yang lain tetap menyala. Nah, kalau Bu Guru tanya, nyala lampunya lebih redup atau lebih terang kalau parah? Iya. Udah, maju ke depan. Suaranya kenceng ya, Aska ya. Aska suaranya kenceng ya. Udah maju, bawa rangkaian listriknya. Bawa rangkaian listriknya, bawa. Ya. Ya, teman kalian akan mempresentasikan hasil percobaannya. Coba ya. Tepuk diam. Oke. Silakan. Coba rangkaian listrik apa yang kamu buat? Seri atau paralel? Coba kamu matikan lampu salah satunya. Ya, apa yang terjadi? Lampu yang lainnya menyala atau mati? Menyala. Berarti rangkaian listrik? Iya. Apa kesimpulannya? Ayo, Aska. Jika salah satu lampu dimatikan, lampu yang lain tetap menyala. Iya, oke. Tepuk tangan buat kelompok Aska dan Fadil. Tepuk hebat.
Kamu hebat. Saya hebat. Semua iya. Nah, ayo siapa lagi yang mau mempresentasikan hasil percobaannya? Silakan ke depan lagi. Ada yang belum menyala? Ada yang belum menyala? Ada yang belum menyala? Nyala semua. Dirapikan ini, jangan gini. Ini kesetrum ini nanti nih. Ininya dilakban ini. Dikasih isolasi. Biar apa? Kalau nggak kesenggol tidak menyetrum. Dilakban, jangan sampai ada kabel yang bisa nyetrum ya. Evi, dilakban ya rapi. Ayo Jo, mau maju presentasi lagi? Kabelnya jangan sampai ada yang, ayo mungkin kelompoknya si Pai. Mau maju Bunga? Areta? Jangan sampai ada kabel yang belum diisolasi. Udah, nyalanya kedap-kedip. Pakai itu. Coba dilepas lampu yang satunya. Apa sih? Wira, yang benar Wira. Nggak pakai topi tas kayak gitu. Langsung disolasi. Paralel. Ya udah bikin kesimpulannya. Buat kesimpulannya. Bisa. Nyala udah. Pelan-pelan apa? Nyolasiinnya. Mana? Ini kan ada gunting. Tuh ada gunting tuh, pinjam sama si Julfa. Ayo. Nggak kayak begitu. Buat kesimpulannya di sini. Buat kesimpulannya, jangan bercanda. Buat kesimpulannya, maju ke depan. Maju ke depan. Mau maju presentasi? Boleh maju lagi aja. Mana? Ininya nggak bisa nyala lagi. Coba nyalain saklarnya. Kok bisa nggak nyala lagi? Hah? Ininya belum. Belum dikasih ke sini. Coba. Oke, kesimpulannya bikin. Berarti lampu apa yang kamu buat? Kalau satu dimatikan yang satu masih nyala, berarti lampunya paralel. Tulis. Ayo Jo, duduk yang benar. Maju ke depan. Sana Rizky. Apa lampu yang kamu buat? Coba buktiin. Oh, oke, maju. Cepetan, suaranya kecil. Buruan, maju, bawa kesimpulannya. Nggak nyala? Kok bisa? Baterainya habis nggak? Kayak gitu. Coba kelompok Jo sama Rizky mau presentasi dulu, yang lain diam. Dengarkan, ayo silakan. Oke.
Coba dibuktikan dulu. Nyalakan dulu semua lampunya. Kemudian, nah, apa yang terjadi? Ya, berarti baca, silakan kesimpulannya. Iya, tepuk tangan. Tepuk hebat buat Rizky dan Jo. Tepuk hebat. Iya. Ada lagi yang mau maju ke depan buat presentasi? Silakan. Silakan. Ada yang masih belum nyala ya, Sabrina? Mau maju? Silakan sama si Jahra. Ayo cepetan. Tadi paralel, sekarang seri. Ya, ayo maju dulu. Suaranya yang kencang supaya temannya dengar. Ayo, cepetan. Ya, ayo silakan dinyalakan lampunya. Yap. Kemudian yang kalian buat rangkaian listrik apa? Ya, udah ngomong. Teman-teman. Teman-teman, rangkaian yang saya buat adalah ya, coba lepaskan salah satu lampunya. Coba berdiri yang benar, Sabrina. Lepaskan salah satu lampunya. Ya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Semua lampu akan, karena itu. Oke, kelemahannya? Kelemahannya? Iya, lampu menyalanya lebih redup. Kenapa sih lebih redup? Karena disusunnya secara sejajar. Hambatannya kecil sehingga arus listrik yang sampai lebih ke. Dah, silakan duduk. Tepuk tangan. Tepuk tangan buat Jahra dan Sabrina. Ada lagi yang mau maju ke depan? Ada lagi? Dah? Sudah? Sekarang perhatikan. Nah, nih, lihat dulu sih, ada pertanyaan di depan, perhatikan. Mengapa sih lampu di rumah kalian itu menggunakan rangkaian paralel? Kenapa lampu di rumah kalian paralel? Siapa yang bisa jawab? Apa-apa sih, Pak? Siapa ada yang mau jawab? Kenapa lampu di rumah kalian menggunakan rangkaian paralel? Ayah Rizky, kenapa? Oh ya, Anjeli, kenapa? Iya, jawaban Anjeli karena jika salah satu lampu mati, yang lain tidak ikutan mati. Ada lagi jawabannya selain itu? Betul nggak jawaban Anjeli? Betul nggak jawaban Anjeli? Betul. Ada lagi jawaban yang lain? Ada lagi? Siapa yang berani jawab lagi, ayo? Kenapa? Halo, kenapa? Kayak udah nggak semangat nih. Coba tepuk semangat dulu deh. Tepuk semangat. Iya, semangatnya loyo. Makanya kalau mau sekolah tuh sarapan dulu. Ayo, kenapa? Satu lagi jawabannya, kenapa rangkaian listrik yang digunakan di rumah menggunakan rangkaian paralel? Kenapa?
Kenapa? Halo? Karena nyala lampunya lebih apa? Lebih terang. Kenapa bisa sih nyala lampunya lebih terang kalau paralel? Karena disusun secara bercabang. Ada lagi komponen yang digunakan lebih banyak. Jelas ya? Nah, kalian sudah tahu antara rangkaian listrik seri dan paralel. Kemudian kalian juga sudah melakukan percobaan rangkaian listrik seri dan paralel hari ini. Sekarang, dengerin, perhatikan. Sekarang siapa yang masih belum mengerti apa perbedaan dari rangkaian listrik seri dan paralel? Siapa yang belum mengerti perbedaannya? Udah mengerti semuanya? Sudah. Sekarang Bu Guru tanya, Gandhi, apa perbedaan dari rangkaian listrik seri dan paralel? Kamu udah bikin percobaan hari ini. Sudah tahu apa perbedaannya? Kencang suaranya. Oke, rangkaian seri disusun secara sejajar, tidak memiliki cabang. Terus paralel? Kalau rangkaian paralel disusun secara bercabang-cabang. Dah, coba. Dengerin. Tepuk fokus. Fokus, fokus. Fokus, fokus. Fokus. Nah, udah fokus dengerin Bu Lucy ngomong. Kalian semua sudah paham apa itu rangkaian listrik seri, apa itu rangkaian listrik paralel, serta kelemahan dan kelebihan dari masing-masing rangkaian listrik tersebut. Dari percobaan yang sudah kalian lakukan, pelajaran kita hari ini, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya enggak? Hah? Sudah cukup? Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kalian bisa lihat di buku kalian ada soal di situ. Coba lihat bukunya, halaman 256. Ya. Di situ ada soal, ayo berlatih. Kalian bisa kerjakan di buku tulis kalian. Baca terlebih dahulu. Apa sih? Iya. Ya udah, kerjain aja di buku. Dah, kerjakan itu ya. 1 sampai 4. Kerjakan sekarang. Langsung aja di situ. Kan lagi. Ayo dikerjakan. Simpan kembali itu rangkaian listrik yang sudah kalian buat. Taruh di mejanya. Jangan sampai hilang. Ya. Nah, anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, kalian bisa merapikan buku kalian. Lihat sampahnya yang ada di kolong meja, nanti sekalian pulang kalian buang. Sebelum pembelajaran kita akhiri, kita berdoa dulu seperti biasa. Faren, pimpin doa. Nah, berdoa dulu ya. Ayo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapikan bukunya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Jaga kesehatan di rumah supaya besok kalian tetap sehat sehingga bisa kembali ke sekolah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak ini yang saya hormati, si ya yang saya hormati, tentunya nanti kemarin sama-sama kita panjatkan dan Allah Subhanahu Wa Taala kita semua masih diberikan masker. Nah dalam kesempatan ini saya selaku BP adalah melaksanakan tugas dari BPJI yaitu pendampingan individu ke-6. Yang salah satunya pada pagi ini adalah mengenai pasca observasi. Kemarin sudah dilakukan pra-observasi dan observasi lah ya. Sekarang pasca observasi itu harus beserta PP termasuk mahkamahnya. Nanti posisi Pak Henry sebagai Gus, Gusi sebagai Kunci, saya sebagai observator ya. Selanjutnya kepada Pak Henry yang Gusi silakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya, Mas Dar Helmi, calon guru penggerak Angkatan 8 SDN Sunter Agung 05 Jakarta Utara. Saya masih ditemani di sini dengan Ibu Lucy Widihastuti, ya, guru kelas 6 SDN Sunter Agung 05, beserta PP Bapak Sri Wiono. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Selalu ya. bahagia. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya, terkait dengan proses observasi yang sudah dilaksanakan di kelas. Dengan tujuan di sini untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ya, di kelas ya. Yang pertama saya akan menanyakan kepada Ibu, bagaimana sih perasaan Ibu ketika pelaksanaan observasi kelas? Ya, perasaannya sangat senang, alhamdulillah berjalan dengan lancar karena itu sudah direncanakan. Karena kan sebelum Bapak masuk ke kelas untuk melakukan observasi kan sebelumnya kita ada wawancara, jadi mungkin ada sedikit banyak saya bisa ada gambaran gitu Pak, seperti apa proses pembelajaran. Jadi Ibu di situ sudah merencanakan ya, Iya. jadi sudah berjalan dengan baik ya, dengan lancar. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, nah bisa diceritakan kembali area pengembangan apa sih yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah dan tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak Ibu lakukan? Pengembangan yang saya lakukan yaitu pengembangan pengetahuan dan pengembangan keterampilan Pak. Untuk pengembangan pengetahuannya mungkin saya lebih menitikberatkan peserta didik itu mampu memahami dan membedakan apa sih rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Kemudian untuk keterampilannya peserta didik mampu membuat rangkaian listrik sederhana, rangkaian listrik seri dan paralel. Iya, jadi Ibu di sini area pengembangannya ada dua, yaitu Iya. pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Betul. Oke, nah apakah dalam hal proses pembelajaran Ibu sesuai dengan yang sudah dilaksanakan, nah sudah berhasil ya untuk dilaksanakan atau seperti apa Ibu? Kemarin sih prosesnya sih alhamdulillah berjalan lancar. Walaupun berjalan lancar masih ada kekurangan. Ada kekurangan ya Bu? Iya, kekurangan. Kekurangannya itu mungkin masih ada di antara siswa-siswa tersebut yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Nah, jadi di sini menurut Ibu tadi ada beberapa kekurangan ya Iya. dalam proses pembelajaran. Tadi ada siswa yang kurang aktif Iya. seperti itu ya.
siswa lain mengerjakan, yang ini asik sendiri Iya. seperti itu ya Bu. Nah, terus apa lagi menurut Ibu? Mungkin dia lebih ini kali ya Pak, apa sih, lebih dia sih teman yang mengerjakan gitu loh. Maksudnya dia cuma tinggal terima hasilnya aja, jadi dia lebih mempercayakan kepada temannya gitu. Jadi dia diem aja. Iya. Gitu ya. Terus kira-kira apa sih Bu yang bisa Ibu lakukan nih? Nah, setelah melihat di sini siswa kok kurang aktif ya, terus tidak mau terlibat di dalam kegiatan proses pembelajaran. Mungkin nanti saya akan membagikan kelompok ya Pak, sesuai dengan kemampuan siswa. Mungkin nanti saya akan membagikan kelompok itu berdasarkan karakter siswanya, dan bagi kelompoknya juga dengan jumlah yang seimbang, tidak terlalu banyak, sehingga siswa di kelas bisa lebih aktif lagi, mungkin dengan menampilkan media pembelajaran audio visual, atau visual saja tapi yang menarik gitu, atau audio saja yang bisa memacu motivasi mereka belajar supaya lebih aktif lagi. Baik, jadi Ibu ini rencana ke depan Ibu ya, Iya, betul. dengan melalui pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa tadi Iya, ya, kenyamanan betul. siswa, Iya. dengan adanya melihat kesiapan siswa belajar ya, ada belajar dengan auditori, terus di sini ada juga dengan kinestetik ya, Iya. dan visual ya Bu ya. Baik Bu, nah mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan nanti ya ke depannya itu bisa berjalan dengan baik, Amin. dengan lancar. Amin. Nah, ini rencananya Ibu itu mau melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi kapan? Untuk waktunya belum bisa saya tentukan ya Pak, tapi insya Allah secepatnya akan saya lakukan. Oke, secepatnya Bu ya. Iya, secepatnya. Oke, baik Ibu. Nanti saya kabari ya Bu ya kalau Ibu sudah melaksanakan tindak lanjut mengenai rencana Ibu. Sering-sering kita komunikasi ya Bu ya. Siap Pak. Saya tunggu kabarnya. Iya, baik. Baik, sampai sini saja Ibu percakapan kita pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Bapak semuanya. Terima kasih Bu Lucy, Iya. Pak Helmi. Iya, Alhamdulillah luar biasa bagi juga, dan tetap semangat. Setelah saya melihat kucing ya pada pasca percakapan ini. Jadi Pak Helmi sudah menanyakan perasaan, tapi Iya. artinya menanyakan sudah dilakukan pada saat mengajar. Iya. Itu bagaimana? Dan indikatornya tadi sudah disampaikan, jadi seperti apa ya. Tentunya juga tadi menyampaikan juga catatan hasil observasi Pak ya. Iya. Dan fokus pada area yang ingin dikembangkan dari hasilnya percakapan. Nah, terus tadi juga yang terakhir menanyakan apa yang mau dikembangkan Pak ya. Iya, Iya. betul. Ya, kalau nanti setelah ini seperti Pak Hidin tadi sampaikan, nanti segera ditindaklanjuti apa yang nanti kedepannya ingin dikembangkan. Iya. Itu saja yang saya sampaikan, luar biasa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.